Tim Jatanras Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi menggeledah sebuah ruko yang diduga digunakan sebagai markas judi online di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pelaku. Ironisnya, dari 11 orang yang ditangkap, 10 orang diantaranya pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dalam penggeledahan yang disaksikan seorang oknum pegawai Kementerian Komdigi, petugas mendapati sejumlah komputer untuk memantau situs judi daring yang beroperasi. Usai dari Bekasi, polisi melanjutkan penggeledahan di kantor Kementerian Komdigi. Selama penggeledahan, polisi juga menyertakan 4 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa oknum Komdigi menyalahgunakan kewenangan yang seharusnya melakukan pemblokiran situs judi online malah membiarkan. Para oknum tersebut justru mengamankan 1.000 situs judi online agar tidak terkena blokir dari pemerintah. Adanya keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komdigi di bisnis haram judi online tentunya patut disesalkan. Komdigi yang sejatinya punya kewenangan untuk menutup situs-situs yang bermuatan judi online justru bermain mata dengan bandar judi online. Lantas seperti apa peran para oknum Komdigi? Lalu apa tanggapan Komdigi adanya keterlibatan pegawainya di bisnis judi online? Akankah dengan terbongkarnya skandal judi online menjadi momentum bersih-bersih di lembaga Komdigi? Tim TV One mengabarkan. Ya, sungguh disesalkan karena 10 oknum Komdigi ini justru ditetapkan sebagai tersangka dan terlibat dalam skandal judi online yang justru menjadi PR besar di negeri ini, pemirsa. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bergabung ada Pak Prabu Revolusi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Selamat malam Pak Prabu. Selamat malam. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR RI. Selamat malam Pak Cucun. Selamat malam Ken Ane, ya. Pak Prabu selamat malam. Ya, Pak Prabu. Selamat malam. Mungkin Pak Cucun. mungkin memberikan respon atas temuan terbaru yang diperoleh oleh pihak kepolisian. Sungguh disayangkan Pak Prabu, 10 tersangka ini justru berasal ataupun orang dalam dari Komdigi. Seperti apa ini? Ya, respon dari Mbak Ken tadi sama seperti respon kami semua, sangat disayangkan dan ini sebuah ironi. Ya, namun ini adalah satu momentum menurut kami yang layak sekali digunakan untuk meneruskan cita-cita Ibu Menteri untuk bersih-bersih ya terkait oknum-oknum di Komdigi yang dikatakan tadi itu melindungi judol ya. Perlu dipahami bahwa Komdigi dan juga KL yang lain termasuk juga kepolisian, OJK, dan PPATK ini kan tergabung dalam satu satgas ya, Satgas Pemberantasan Judi Daring atau Judi Online begitu. Nah, sejak terbentuk di bulan Juni 2024 sebetulnya progres ya perang atau pemberantasan judul ini cukup signifikan ya. Kita bisa menekan potensi transaksi judul dari 900 triliun hingga 200 triliun sekarang ini. Nah, namun di ujung-ujung ini ada sedikit kendala yang kemudian kita juga mencurigai kenapa kok sulit gitu kan. Nah, hal inilah yang kita bahas di Satgas dan kemudian ketika Satgas menemukan bahwa ada tikusnya di dalam Kementerian Komunikasi dan Digital, ya kami terbuka lebar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahkan instruksi dari Ibu Menteri kepada kami ya, menerbitkan instruksi beberapa hari yang lalu bahwa semua insan di Komdigi tidak boleh menghalangi pemeriksaan yang dilakukan oleh APH. Ya, jika memang masih ada silahkan telusuri, silahkan buka, sampai pada akhirnya kita bisa menghilangkan benalu-benalu yang ada di dalam untuk melakukan perang terhadap judi online. Pak Prabu, ini kita bisa bilang oknum yang ada di Komdigi ini bermain mata ya dengan bandar judi online. Memang apa sih Pak yang mereka dapatkan? Oh, kalau apa yang mereka dapatkan saya tidak tahu ya, itu ranahnya dari kepolisian. Saya tidak bisa jawab di sini. Mungkin bisa Mbak tanyakan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian. Saya sedikit koreksi sedikit ya, bahwa yang tadi ditangkap itu bukan staf ahli ya, tetapi tim analis di Komdigi yang memang tugasnya adalah
menganalisa konten-konten ataupun juga situs-situs yang terlarang, termasuk diantaranya adalah judi online begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Mbak tanyakan apa yang mereka dapatkan, saya juga tidak tahu dan saya tentu bingung ya kenapa kok sampai mau melakukan tindakan sehina itu begitu. Kita sama-sama ketahui Presiden Prabowo dari sejak awal menegaskan bahwa kita perang terhadap judul. Kenapa? Karena untuk melindungi rakyat ya yang kita sama-sama tahu algoritmanya merugikan masyarakat. Tidak mungkinlah kaya dari judul itu. Oke. Jadi kami sangat serius, Mbak, terkait perang terhadap judul ini. Bahkan jika memang harus ya memeriksa dari dalam, silahkan begitu. Itu pesan dari Ibu Menteri. Jangan sampai justru orang dalam ini yang menghalangi kita untuk melakukan perang terhadap judul. Oke. Intinya kami akan penegakan hukum dan juga pencegahannya. Ya, Pak Prabu, memang sampai sejauh apa sih akses yang mereka miliki, Pak, dalam kasus judi online ini? Betulkah mereka yang memiliki kuasa atau akses untuk memblokir dan juga ataupun membiarkan situs judi online tersebut? Jadi tim yang bekerja untuk melakukan bahasa kami itu take down ya, take down konten, take down IP, take down situs dan seterusnya itu banyak sekali, Mbak ya, bukan hanya 10 orang yang ditangkap oleh kepolisian tadi itu. Oke, Pak Cucun, Ya, bagaimana? jadi Ya, silakan Pak Prabu. Ya, jadi banyak sekali begitu, Mbak. Tim tersebut adalah oknum, saya sebut ya, dan bagian kecil dari tim besar. Jadi kalau bisa melihat, ya saya tahu ya, bahwa kerja besar itu bisa rusak karena kesalahan kecil begitu ya. Inilah yang kita hadapi sekarang. Tapi ya kami tidak peduli, kita akan teruskan perangnya begitu. Yang perlu diketahui dan juga dipahami bahwa setiap hari itu ya Satgas pemberantasan judi online itu melakukan pencegahan konten ataupun juga aplikasi, sistem IP dan semacamnya yang terkait dengan judi online itu per hari 20.000 item kita take down terkait judi online ya. Jadi selama 10 hari kerja terakhir saja sudah 186.000 akun yang di take down. Kalau bicara 1 tahun, 5,4 juta akun yang di take down. Jadi ini kerja besar dan proses turunnya atau capaian turunnya itu cukup signifikan gitu. Namun masih ada. Nah, masih ada ini kan tetap harus kita perangi. Ya, bahwa ternyata kemudian ada di dalam, ya kami mau apa lagi ya? Kita justru terbuka, silahkan. Kami nggak mau bela, ya silahkan untuk APH melakukan tugasnya dan melakukan penangkapan dan pembersihan. Karena dari kami sendiri, kami ingin bersih begitu dalam melakukan tugas dari negara ini. Ya, Pak Cucun, ini capaiannya mungkin sudah cukup besar dalam memberantas judi online. Meskipun ironisnya, oknum ini juga membiarkan catatannya sekitar 1.000 situs judi online yang kemudian masih bisa beroperasi. Nah, bagaimana DPR juga sebagai lembaga pengawas untuk melihat hal ini? Oke, Ken, saya masih ingat setahun ke belakang, diskusi ini ketika masih Hiruk-Pikuk waktu itu kampanye Pilpres. Saya bicara, negara ini serius nggak memberantas judi online? Saya lihat dari menteri ke menteri, kemudian sekarang menteri lagi, semua bicaranya sama seperti apa yang disampaikan Pak Prabu, bahwa akan bersih-bersih. Sedangkan jantungnya, saya masih di Komisi 3 loh sampai sekarang. Kami ini tahu dari awal, kalau punya will negara ini, contoh aja, saya waktu itu menyampaikan satu kondisi di satu negara. Ketika mempunyai keinginan memblokir satu aplikasi, toh bisa, kenapa negara kita ini nggak bisa? Apalagi kalau sekarang masih dioperate oleh secara manual, ada manpowernya, ada orang yang operate, pasti akan terjadi moral hazard. Saya masih ingat tahun ke belakang, kalau negara ini serius mau memberantas judi online, bisa dilakukan. Bayangkan, saya setiap tahun coba mensupport bagaimana kementerian lembaga termasuk APH untuk mereka mempunyai empowering dalam teknologi digital, bisa mengantisipasi dan melakukan penegakan hukum. Mereka punya alat aplikasi, alat detektor. Tapi ini bukan hal yang baru kayak penangkapan seperti ini. Besok lusa juga akan muncul lagi.
Bisa dikatakan itu oknum kah? Makanya saya catat keseriusan tadi dari Pak Prabu, dan kita juga akan lakukan evaluasi. Terus terang saja, kalau punya keinginan setiap stakeholder berpikir tentang negara ini, jangan tadi mengkomparasikan bahwa sudah penurunan dulu 900 triliun sekarang 200 triliun. Ini bukan indikator bahwa itu keberhasilan dalam pemberantasan judi online. Karena kalau kita lihat lalu lintas uang ini bukan masalah lintas uangnya, tapi korban. Dampak negatif daripada judi online ini sangat-sangat dahsyat. Kemarin saya nulis, kemudian sebenarnya beberapa kali saya ditanya oleh teman-teman di media di Senayan. Yang harus dipikirkan itu adalah dampak sosialnya. Bayangkan sekarang kekisruhan, KDAR, KDRT, kemudian juga anak-anak sekarang ini seperti ada satu adiktif terhadap bukan hanya psikotropika tapi terhadap judi ini. Sehingga bayangkan saja apa dampak sosial ini yang begitu besar. Makanya saya waktu itu masih ingat, di TV One juga saya masih ingat. Serius gak negara ini mau melakukan pemberantasan? Bisa kalau punya keseriusan. Bahkan negara memberikan toolnya, apa yang dibutuhkan oleh polisi, apa yang dibutuhkan oleh sekarang Kominfo. Ya, Komdigi orang belum kenal, belum begitu familiar Kominfo dari dulu. Saya selalu mengingatkan, bahkan rapat-rapat di DPR, kalau negara ini punya keseriusan, bisa dilakukan. Oke, baik Pak Cucun. Pak Prabu, seperti apa? Inikah bentuk keseriusan dari Komdigi untuk bersih-bersih memberantas judi online? Tidak hanya bicara soal capaian yang tadi sudah disampaikan Pak Prabu, tapi bagaimana juga bentuk tanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkan? Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Cucun yang terhormat, saya sepakat semua. Tidak mungkin ya pemerintah tidak serius begitu dalam memberantas judi online. Pak Presiden Jokowi sebelumnya di bulan Juni membentuk Satgas langsung ya menyatukan unsur pencegahan dan penegakan hukum dalam satu Satgas. Sekarang Presiden Prabowo pun melakukan hal yang sama ya, di hari awal beliau bertugas ya judi online menjadi prioritas gitu. Bahwa tadi saya bukan bicara tentang pencapaian, bukan, menunjukkan bahwa sebetulnya kerja dilakukan, tapi bahwa masih ada, kami sepakat itu menjadi tugas kami begitu untuk terus memerangi judi online dengan cara apapun, bahkan jika harus membongkar dari dalam, ya kami sama sekali tidak menghalangi begitu, karena sangat mungkin itu adanya dari dalam gitu, sangat mungkin dan tidak menutup kemungkinan itu sebabnya Ibu Menteri pun melakukan atau membuat instruksi yang sangat jelas kemarin ya, diterbitkan instruksi untuk semua aparat di Komdigi tidak boleh ada yang menghalangi aparat untuk melakukan pemeriksaan. Ini menunjukkan keseriusan bahwa kami memang ingin bersihkan gitu ya, dengan cara apapun. Nah, bahwa teknologi yang digunakan apakah bisa melakukan take down dan semacamnya, bisa Pak. Ya, teknologi itu sudah kita miliki, sudah Pak gitu. Bahwa ada moral hazard, betul. Ini buktinya kan sekarang ada kasus begitu ya. Ya, pagi tadi saya baru saja menutup kurang lebih sekitar 2-3 akun dan juga influencer dengan kalau masih digerakkan manual gitu ya, untuk melakukan penutupan, dan itu bisa dilakukan begitu. Bisa. Ya. Oke, silakan Pak Cucun. Baik Pak Prabu, ditahan. Silakan Pak Cucun. Maksud saya itu dari dulu saya mengingatkan Pak Prabu, ketika saya dialog di TV One itu, kalau negara punya keinginan, punya will memberantas judi online ini bisa Pak. Di satu negara memblokir satu aplikasi bisa secara otomatis. Maksud saya itu. Apalagi sekarang Bapak tadi bilang, yang melakukan analisis ini stafnya juga dia bukan terikat dengan ASN atau segala macam. Ini yang kadang-kadang dijadikan alasan, apalagi posisi-posisi yang penting. Memegang nasib bangsa ini, Pak. Ratusan triliun uang kita ini dibakar hangus. Saya ini semua teman-teman di DPR juga kalau membahas judi online, makanya selalu kita menginginkan keseriusan pemerintah. Bagaimana teknologi yang sekarang percepatan perkembangannya itu pertumbuhannya luar biasa. Bahkan orang Kominfo, orang Komdigi, yang maksud saya itu otomatis tidak menggunakan personal digerakkan secara manual, mampu ketika misalkan situs ini dengan kode apa itu sudah otomatis akan terblokir. Makanya kalau digerakkan manual, apalagi digerakkan seorang staff,
Ini seorang staf ini yang tadi menghancurkan jutaan anak bangsa, yang berdampak sosial begitu besar. Saya sekali lagi, negara ini serius nggak untuk berantas judi online gitu Pak Prabu? Oke, Itu kan? silakan Pak Prabu. Ya, jadi sekali lagi saya sangat sepakat dengan Pak Cucun tentang keseriusan bahwa negara harus ya berkomitmen penuh untuk memberantas judi online. Sepakat 100%, 1000% Pak Cucun sepakat. Jadi sangat tidak mungkin kami tidak sepakat begitu ya. Lalu teknologinya, apakah kita sudah menggunakan teknologi automatic filtering ya terhadap keywords ataupun juga domain-domain yang terafiliasi dengan judi online? Sudah. Untuk gambaran saja, per hari itu 20.000 Pak item yang harus di take down. Baik itu konten ataupun IP hingga ke domain bahkan. Itu bisa di take down 20.000. Jadi tidak mungkin hanya menggunakan manusia. Manusia itu modusnya bukan menghalangi take down-nya Pak. Tapi ketika ada ya laporan untuk di take down, lalu kemudian operator ini memberikan tahu, informasikan kepada si bandar bahwa akan di take down sehingga mereka membuat domain baru di luar laporan atau database yang sudah kita punya. Oleh karena itu, kalau mekanisme yang efektif seperti apa sebetulnya juga jika dibuka seluas-luasnya ya partisipasi publik dalam melaporkan akun-akun konten terafiliasi dengan judul, begitu muncul domain baru di take down lagi, muncul domain baru di take down lagi. Nah, ini akan lebih efektif. Ya, tapi tetap tidak boleh ada yang bocor informasinya dari dalam, siapa saja atau apa saja yang akan kita cegah atau kita turunkan. Jadi kalau teknologinya Pak, kita bisa melakukan itu semua Pak. Tinggal orang-orangnya harus bersih. Ya, kalau orang-orangnya bersih pasti bisa beres. Oke, itu tadi semangat dan juga komitmen yang kembali kita dengar dari Pak Prabu Revolusi. Terima kasih Pak Prabu malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Tapi Pak Cucun masih bersama kami, nanti kita masih akan membahas lebih lengkap lagi Pak Cucun bersama dengan narasumber lain yang juga akan bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas bagaimana kemudian langkah untuk memberantas atau bersih-bersih terhadap skandal judi online ini pemirsa. Sesaat lagi kami kembali.